Enggak, Sitri dicoba. Ya, terima kasih Atur Pak. nuhun Pak. Ayo mangga Bu, abdi karum utama deh Bu ya. Ya, ya kita akan mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai perkuliahan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang akan memimpin doa pada siang hari ini? Saya aja Bu. Boleh, silahkan. Ya. Angkasa. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ya, baik. Terima kasih Angkasa sudah memimpin doa di siang hari ini. Ya, baik. Selanjutnya kita akan langsung saja ya untuk ke pemaparan, tapi mungkin Ibu akan mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, presentasi jangan terlalu singkat ya. Jadi jangan terlalu sebentar, minimal ya. Minimal itu 30 sampai 40 menit itu untuk presentasi. Baru lebih lama itu lebih bagus. Selanjutnya baru nanti ada tanggapan dari kelompok yang lain ya. Baru nanti di akhir ada tanya jawab. Jadi presentasinya jangan terlalu singkat ya. Ya silahkan Ibu serahkan kepada kelompok 4 yang akan presentasi. Sitri ya, kelompok Sitri silahkan. Ya Bu, izin share screen-nya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rijal Ismail, perwakilan dari kelompok 4, sekaligus sebagai moderator dari kelompok 4. Untuk kelompok 4 beranggotakan 3 orang, yaitu Sitri sebagai pemateri pertama, selanjutnya ada Dita sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri, Hairul Rijal Ismail, sebagai pemateri ketiga. Kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kecakapan, bakat, dan kecerdasan. Untuk
Mohon maaf, tadi ada kendala jaringan. Kita lanjutkan lagi. Silakan kepada Sitri untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kecakapan. Kecakapan hidup yaitu untuk melakukan adaptasi dan perilaku positif. Perilaku positif yang memungkinkan individu untuk melakukan reaksi secara efektif dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan sehari-hari. Kecakapan hidup pada intinya lebih menekankan pada penguasaan kecakapan yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh mental dan memadai dan kompetensi bagi kelompok remaja dalam menghadapi kenyataan hidup sehari-hari. Pada esensinya, kecakapan hidup adalah keterampilan siswa untuk memahami dirinya dan potensi dalam kehidupan, antara lain mencangkup penentuan tujuan, memecahkan masalah, dan hidup bersama orang lain. Konsep atau pengertian kecakapan hidup lebih luas dari keterampilan untuk bekerja, orang yang tidak bekerja, orang pensiun, siswa, mahasiswa, dan sejenisnya. Tetap memerlukan kecakapan hidup. Kecakapan hidup sebagai inti dari kompetensi dan hasil pendidikan adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problem hidup dan kehidupan yang wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusinya sehingga akhir mampu mengatasinya. Sumber lain memaknai kecakapan hidup sebagai pengetahuan yang luas dan interaksi kecakapan yang diperkirakan merupakan kebutuhan yang esensial bagi manusia dewasa untuk dapat hidup secara mandiri. Selanjutnya ada jenis-jenis kecakapan. Yang pertama, kecakapan hidup generik. Kecakapan hidup generik adalah kecakapan yang harus dimiliki oleh setiap manusia, terdiri atas kecakapan personal dan kecakapan sosial. Selanjutnya ada kecakapan hidup spesifik. Kecakapan hidup spesifik adalah kecakapan yang diperlukan seseorang untuk menghadapi problem bidang khusus seperti pekerjaan, kegiatan, atau keadaan tertentu yang terdiri atas kecakapan akademik dan vokasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sitri sebagai pemateri pertama. Kita lanjutkan presentasi kali ini kepada pemateri kedua. Kepada Dita, saya persilahkan. Baik, selanjutnya. Udah muncul. Udah. Selanjutnya, di sini ada pengertian kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi
Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Kecerdasan atau yang bisa disebut dengan intelijensi berasal dari bahasa Latin intelligence yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Kemudian menurut Alfred Binet mengatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan yang terdiri dari 3 komponen, yakni yang pertama kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan. Kedua, kemampuan untuk mengubah arah pikiran atau tindakan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk mengkritisi pikiran dan tindakan diri sendiri atau autokritis. Terus Edward Lee Thorne, seorang ahli psikologi pendidikan, mengklasifikasi intelijensi ke dalam 3 bentuk kemampuan, yakni yang pertama, kemampuan abstrak, yakni kemampuan untuk beraktivitas dengan menggunakan gagasan dan simbol-simbol secara efektif. Dan yang kedua, kemungkinan mekanik, yakni kemampuan untuk beraktivitas dengan menggunakan alat mekanis dan kemampuan untuk kegiatan yang memerlukan aktivitas indera gerak. Yang ketiga, kemampuan sosial, yakni kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri situasi baru dengan cara-cara yang cepat dan efektif. Kemudian menurut Thorndike, ketiga kemampuan tersebut dapat saling berkorelasi, mungkin pula tidak. Dengan demikian, ada seseorang yang memiliki daya abstrak bagus tetapi lemah dalam bersosialisasi. Tetapi ada pula orang yang bagus dalam melakukan abstraksi, mekanik, dan sosial sekaligus. Selanjutnya. Kemudian ada macam-macam kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan intelektual atau intelligence quotient adalah bentuk kemampuan individu untuk berpikir, mengelola, dan menguasai lingkungannya secara maksimal serta bertindak secara terarah. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah logika maupun strategis. Kemudian yang kedua ada kecerdasan emosional atau emotional quotient, adalah kemampuan untuk mengendalikan dan menata perasaan sendiri dan perasaan orang lain secara mendalam sehingga kehadirannya menyenangkan dan didambakan orang lain. Kecerdasan ini memberikan kita kesadaran mengenai perasaan milik diri sendiri dan juga perasaan milik orang lain, memberi rasa empati, cinta, motivasi, dan kemampuan untuk menanggapi kesedihan, kegembiraan secara tepat. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan spiritual, adalah sumber mengilhami dan melambangkan semangat seseorang dengan mengikat dirinya pada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Kecerdasan ini digunakan untuk membedakan baik dan buruk, benar dan salah, dan pemahaman terhadap standar moral. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang kedua telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang selanjutnya ada pengertian bakat. Bakat atau aptitude merupakan kecakapan potensial yang bersifat khusus, yaitu khusus dalam sesuatu bidang atau kemampuan tertentu. Seorang lebih berbakat dalam bidang bahasa, sedangkan yang lain dalam bidang matematika. Yang lain
lagi lebih menunjukkan bakatnya dalam sejarah dan sebagainya. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bahwa yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Kemampuan menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dilaksanakan sekarang. Sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada jenis-jenis bakat. Yang pertama, bakat umum. Merupakan kemampuan yang memang berupa potensi dasar yang sifatnya umum. Hal ini dapat diartikan jika semua orang memang memilikinya. Yang kedua, bakat khusus. Merupakan kemampuan yang mana memang berupa potensi khusus, yang berarti tidak semua orang memilikinya. Misalnya saja bakat olahraga, bakat seni, pemimpin, penceramah, dan bakat lainnya. Bakat-bakat khusus ini terdiri dari beberapa antara lain, yaitu ada bakat verbal, bakat yang ditunjukkan dengan konsep dalam bentuk kata-kata. Yang selanjutnya ada bakat numeral, bakat mengenai konsep dalam bentuk angka-angka. Yang selanjutnya bakat skolastitik merupakan kombinasi dari kata dan angka, meliputi kemampuan dalam menalar, berpikir, mengurutkan, menciptakan hipotesis, pandangan hidup yang sifat rasional, dan lainnya. Yang selanjutnya ada bakat abstrak, yaitu bakat yang bukan dalam bentuk angka maupun kata, namun lebih dalam bentuk pola, rancangan, ukuran, bentuk, serta posisi-posisi. Bakat mekanik, yaitu bakat ini biasanya dalam bentuk prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja, alat-alat, dan lainnya. Selanjutnya bakat relasi ruang, yaitu bakat yang digunakan untuk mengamati serta menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir 3 dimensi. Yang selanjutnya ada bakat kecakapan ketelitian klerika, bakat yang merupakan tulisan menulis dan meramu dalam laboratorium dan lainnya. Yang terakhir ada bakat bahasa, yaitu bakat yang berupa penalaran analis bahasa. Biasanya ini dimiliki oleh penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, jurnalistik, dan lainnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke sesi tanggapan. Silakan kepada kelompok 1 tentang tanggapannya. Instruksi moderator. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan tanggapan mengenai presentasi hari ini. Dari kelompok kami mungkin tanggapannya dari segi pemaparan materinya ya. Dari segi pemaparan materinya terlalu sedikit, dan juga dalam pemilihan font dalam PowerPoint-nya juga ukurannya masih sedikit, bisa dilihat kalau zoom-nya lewat dari handphone. Mungkin segitu dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memberikan tanggapan kepada kami sebagai pemateri. Selanjutnya, untuk kelompok 2, apakah ada tanggapannya? Izin moderator, menurut kelompok saya tanggapannya, pemaparan dari setiap pematerinya sudah baik dan bisa dimengerti. Terus dari segi PPT-nya juga cukup menarik dan bisa dimengerti. Mungkin itu saja tanggapan dari kelompok. Ya, terima kasih untuk tanggapannya dari kelompok 2. Selanjutnya,
Apakah ada tanggapan dari kelompok 3? Baik, moderator izin menanggapi mengenai presentasi kelompok 4. Menurut kami, presentasi dari kelompok 4 dari segi pemaparan materi dan PPT sudah baik. Mungkin kedepannya lebih mendalami lagi mengenai materi. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada kelompok 3 yang sudah memberikan tanggapannya untuk kelompok kami. Selanjutnya untuk kelompok 5, persilakan untuk memberikan tanggapannya. Baik, tanggapan dari kelompok 5 mungkin untuk tampilan PPT-nya sudah baik. Pemaparannya juga sudah baik, cuman sedikit agak lama mungkin karena gangguan jaringannya juga ya. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, sama-sama terima kasih kembali untuk kelompok 5 yang sudah memberikan tanggapannya. Silakan sekarang untuk kelompok 6 untuk memberikan tanggapannya. Oke, saya perwakilan dari kelompok 6. Dari kelompok 6, mungkin pemaparan materinya terlalu sedikit. Untuk segi memaparkannya juga sebenarnya udah bagus. Kemudian tadi juga mungkin dalam pemaparannya agak tersendat-sendat karena adanya gangguan sinyal. Mungkin itu aja yang dari kelompok 6. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk tanggapannya dari kelompok 6. Selanjutnya kepada kelompok 7, silakan untuk memberikan tanggapannya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 7 ingin memberikan tanggapan. Menurut kelompok kami, untuk PPT sudah baik, tulisannya jelas dan mudah untuk dibaca. Terus untuk pemateri penyampaiannya sudah baik, ya walaupun ada kendala sinyal. Terus untuk makalahnya sudah jelas dan kutipannya ada kutipan sumbernya. Terus penampilan makalahnya juga sudah rapi dan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali untuk kelompok 7. Silakan untuk kelompok 8 untuk memberikan tanggapannya pada kami kelompok 4. Ya, moderator, mungkin dari kelompok 8 akan menanggapi sedikit untuk pemaparan presentasi dari kelompok 4. Buat PPT kelompok 4 ini sudah lumayan bagus dan terlihat menarik. Dan dari pematerinya, penyampaiannya juga baik. Cuman saja terlalu terpaku kepada teks. Mungkin untuk kedepannya, pada kelompok 4 bisa diperbaiki pematerinya agar lebih bisa menguasai materi yang ingin dipresentasikan. Mungkin itu tanggapan dari kelompok 8. Ya, terima kasih pada kelompok 8 sudah memberikan tanggapan beserta masukannya. Untuk selanjutnya, silakan kepada kelompok 9 untuk memberikan tanggapan kepada kami kelompok 4. Izin memberikan tanggapan ya, saya perwakilan dari kelompok 9. Untuk PowerPoint-nya sudah baik, menarik juga ya tampilannya, dan untuk pemaparan materinya juga sudah baik. Mungkin sekian. Ya, terima kasih kepada kelompok 9 yang sudah memberikan tanggapannya. Selanjutnya kepada kelompok 10, silakan untuk memberikan tanggapannya. Menurut kelompok kami, dari segi pemaparan materinya terlalu cepat. Dari segi materinya cukup bagus, tapi kurang mendalam dan kurang detail. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali untuk tanggapannya. Silakan untuk kelompok 11 mungkin ya, untuk memberikan tanggapan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 11 akan menanggapi presentasi ini, yaitu dari presentasi ini sudah cukup bagus, hanya saja kendala sinyal. Untuk tulisan sudah sangat jelas, cuman pemaparan materinya terlalu singkat dan kurang menguasai materinya. Dan terus untuk PPT-nya juga sudah menarik dan berwarna-warni. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk tanggapan dari kelompok 11. Silakan selanjutnya untuk tanggapan. Saya dari perwakilan kelompok 12 izin menanggapi dari presentasi kelompok 4. Menurut kelompok kami untuk presentasinya sudah cukup baik dari segi pemaparan dan durasinya terlalu singkat dan beberapa juga mungkin dari penyaji kurang persiapan sehingga tadi ada kendala dalam men-swipe ke slide berikutnya. Mungkin cukup dari kami. Terima kasih. Sama-sama pas untuk memberikan. Sekali lagi untuk kelompok Ya, izin menanggapi moderator. Tadi materinya terlalu singkat, PowerPoint-nya sudah cukup menarik dan dapat dibaca dengan jelas, makalahnya juga cukup rapi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk semua kelompok yang telah memberikan tanggapannya dan masukannya untuk kelompok kami. Mungkin sesi yang sekarang untuk tanggapan sudah selesai. Sekarang langsung aja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, untuk pertanyaannya cukup 3 dulu aja ya. Tolong kalau mau yang Zoom. Silakan yang untuk yang mau bertanya dipersilakan untuk Moderator. ya. Siapa dulu? Natasha, nggak apa-apa, Natasha dulu aja. Perkenalkan, nama saya Natasha Dikaviani, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, pertanyaannya yaitu jelaskan apa hubungan bakat dan minat dengan kecerdasan. Terima kasih. Ya, ditunggu untuk jawabannya. Jangan lupa tulis juga di kolom chat Zoom ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Moderator ingin bertanya. Ya, silakan untuk Intan. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin bertanya bagaimana cara yang dapat ditempuh oleh guru dan orang tua dalam mendeteksi bakat anak sejak dini. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Intan yang sudah bertanya. Ditunggu dulu jawabannya, jangan lupa untuk pertanyaannya ditulis juga di kolom chat Zoom. Baik, untuk satu pertanyaan lagi. Moderator izin bertanya. Ya, silakan untuk NS. Perkenalkan, saya Nasi Francisca, NPM 1950-612, perwakilan dari kelompok 6, ingin bertanya, apakah kecakapan ada perbedaannya? Jika ada, sebutkan dan jelaskan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk yang bertanya, kasih kami beberapa waktu untuk mencari jawabannya.
Instruksi moderator. Izin menjawab pertanyaan Ya, dari dipersilakan. pertanyaannya, apakah kecakapan Ya, ada dipersilakan kepada Sitri untuk menjawab pertanyaan. apakah kecakapan ada perbedaannya? Jika ada, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, ada kecakapan nyata aktual. Kecakapan yang secara dapat didemonstrasikan pada setiap saat karena merupakan hasil usaha belajar yang telah dijalaninya. Yang kedua, kecakapan potensi. Kecakapan yang masih terpendam dalam diri seseorang yang bersifat talent dan diperoleh melalui keturunan yang meliputi abilitas dasar umum general, intelijen, dan abilitas dasar khusus dalam bidang tertentu. Kedua macam kecakapan potensi ini dapat dideteksi dengan cara mengidentifikasi perilakunya. Bagaimana Enes dengan jawabannya? Ya, jadi kecakapan ada dua perbedaan, yaitu kecakapan nyata aktual dan kecakapan potensi ya. Sudah cukup, terima kasih Sitri. Ya, Enes sama-sama. Baik, terima kasih kepada Sitri yang sudah menjawab pertanyaan dari Enas. Selanjutnya, Dita yang akan menjawab pertanyaan dari Natasha. Kepada Dita, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Natasha. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Natasha. Jelaskan apa hubungan bakat dan minat dengan kecerdasan. Kecerdasan itu kan kecerdasan itu kan kepintaran seseorang, sedangkan bakat itu kan keinginan yang timbul dari dalam diri. Jadi dari minat itu akan timbul kecerdasan, karena jika tidak minat maka tidak akan timbul kecerdasan tersebut. Mungkin segitu pemaparannya. Oh, berarti hubungannya itu bisa nanti menimbulkan kecerdasan seperti itu ya. Baik, jawabannya sudah cukup, Dita. Terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari Intan akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana cara yang dapat ditempuh oleh guru atau orang tua. Untuk caranya, ada 7 cara ya untuk mengetahui minat bakat siswa atau anak. Cara yang pertama yaitu mengenalkan anak dengan berbagai bidang. Yang selanjutnya mati dan lihat hasilnya. Selanjutnya yang ketiga komunikasikan dan sosialisasi. Yang keempat mengikutkan anak dengan kompetisi. Yang kelima membebaskan anak untuk membuat pilihan. Yang keenam tes minat dan bakat.
Dan yang ketujuh, mendukung dan memotivasi anaknya dalam bidang yang ada bakatnya. Untuk Intan, bagaimana jawabannya? Sudah cukup atau bagaimana? Baik, moderator sudah cukup. Untuk kelompok yang lainnya, pada yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Moderator instruksi moderator. Ya, silakan, Septi. Perkenalkan, nama saya Septila Rayani, perwakilan dari kelompok 7. Izin bertanya, apa arti kecakapan hidup menurut Dirjen PLPS? Terdengar jelas, moderator? Bisa diulangi untuk pertanyaannya. Apa arti kecakapan hidup menurut Dirjen PLPS? Ya, terima kasih Ya, pada Septi yang sudah bertanya. Tolong jawabannya, pertanyaannya ditulis juga di kolom chat Zoom ya. ya, terima kasih moderator. Sama. Izin masuk, moderator. Izin bertanya. Ya, silakan untuk Reni. Ya, perkenalkan, nama saya Reni Agustin. Saya perwakilan dari kelompok 9. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, apa sih arti penting dari minat bakat pada siswa? Terima kasih untuk Reni yang sudah bertanya. Ditunggu dulu jawabannya ya. Dan jangan lupa ditulis juga. Mungkin untuk sesi tanya jawab yang kedua ini cukup 2 pertanyaan dulu. Izinkan kelompok kami mencari jawabannya. Instruksi moderator.
Iya, dipersilahkan, Fitri. Menjawab pertanyaan dari Lara. Apa arti kecakapan hidup menurut Dirjen PLPS? Istilah dari kecakapan hidup diartikan sebagai kecakapan atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problem hidup dan penghidupan secara wajar, tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Bagaimana, Septi? Ya, cukup jelas. Terima kasih Sitri dan moderator. Ya, sama-sama untuk Septi, perwakilan dari kelompok 7. Terima kasih juga sudah bertanya kepada kelompok. Ya, sangat. Pertanyaan yang selanjutnya yang dari Reni akan dijawab oleh Dita. Kepada Dita, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Reni. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Reni. Menurut kelompok kalian, apa arti penting minat dan bakat pada siswa? Untuk mengetahui bakat dan minat dapat menjadi modal dasar untuk menentukan pilihan jurusan yang tepat. Melalui tes bakat dan minat, siswa dapat lebih mengetahui potensi dirinya termasuk kelebihan dan kekurangannya, baik dari segi akademis maupun kepribadian. Melalui tes ini juga siswa dapat lebih terarah untuk mengetahui minat yang sesuai dengan bakatnya. Siswa juga dapat mengetahui jurusan yang tepat sesuai dengan bakat dan minat. Oleh karena Bagaimana kepada Reni untuk jawaban yang disampaikan oleh Dita? Berarti minat bakat itu memang sangat begitu pentingnya ya, karena bisa membuat siswa itu lebih mengarahkan dirinya ke arah mana potensi yang akan Terima kasih moderator. Ya, sama-sama Reni. Terima kasih juga sudah bertanya. Instruksi, Ibu. Iya, kenapa? Sudah Ini, selesai? Iya, sudah selesai. Apakah langsung kesimpulan atau bagaimana? Ya, boleh ditutup. Ya, simpulan terus ditutup. Ya, terima kasih Ibu. Untuk sesi tanya jawab sudah selesai ya. Selanjutnya kita langsung aja ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini dari kelompok 4 yaitu kecakapan hidup adalah kecakapan berpikir dan bertindak. Pandangan ini tampaknya memperkuat rumusan kecakapan hidup yang dikemukakan oleh Departemen Pendidikan Nasional karena aspek kemampuan dan kesanggupan tercakup dalam keterampilan berpikir. Sementara aspek keterampilan ada dalam keterampilan bertindak. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang
menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Halo. Iya, Ibu. Ya, oke. Nah, jadi intinya kalau Ibu lihat di sini ya, mungkin Ibu mau memberikan masukan terlebih dahulu. Yang pertama itu di dalam makalah kalian di semester 6 ya, ke semester 7 kan. Semester depan udah skripsi kan ya. Nah, jadi makalah itu harus dibenahi kembali. Kenapa? Karena di situ belum terlihat pengutipan yang emang jelas gitu. Jadi di situ hanya misalnya ada siapa, tahunnya aja, halamannya tidak ada, itu kan ya. Nah, jadi mulai dari halaman gitu ya, kemudian halamannya berapa tahun, halaman, kemudian nama juga. Nah, jadi di situ Ibu lihat masih banyak yang emang tahunnya juga masih yang lama-lama tahunnya. Yang lebih bagus itu dicari tahun yang 5 tahun terakhir. Gitu. Jadi jangan terlalu yang terlalu lama. Gitu. Ya. Nah, kemudian apalagi jurnal-jurnal sekarang kan banyak ya, tidak hanya di tahun-tahun lama gitu. Kalau buku ya Ibu masih inilah gitu, banyak yang lama yang bagus. Tapi kalau misalkan kayak jurnal penguatan itu kan tidak harus yang lama gitu ya. Segi konsep di dalamnya, karena ini sebetulnya luas ya. Yang pertama ada percakapan, kedua bakat, ketiga kecerdasan. Nah, itu sendiri itu 3 itu kan harus dimiliki oleh guru. Itu hal penting. Kenapa? Karena yang namanya bakat, ibu guru harus punya, jangan kita pengennya anak gitu ya, tapi kita juga harus punya, gurunya punya bakat apa ya, itu ditunjukkan gitu. Kemudian juga percakapan kayak tadi apa yang dimilikinya gitu, sehingga di dalam suatu tadi ada secara akademis, ada secara tidak untuk skill untuk kita gitu ya sebagai guru, karena guru itu harus bisa memiliki skill bagaimana interaksi dengan orang lain gitu ya, bisa dengan teman sejawat, bisa dengan senior yang di atasnya, bisa juga kepada yang lebih kecil gitu. Apa guru SD kan itu lebih ke anak-anak gitu ya. Nah, jadi di situ kita harus bagaimana bisa memiliki hal itu, karena itu hal penting gitu. Kemudian tadi bakat juga kita harus menunjukkan dulu gitu, ibu guru ini punya apa gitu ya bakatnya. Jangan sampai kita menuntut siswanya memiliki bakat tapi ternyata gurunya sendiri tidak memiliki bakat atau kreativitas. Itu kan sungguh lucu gitu ya. Tapi gurunya ayo kamu harus punya ini, kamu punya gurunya ditanya ibu bisa apa? Ibu bisa apa? Nggak bisa ibu mata itu jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kita itu sendiri akan mengikuti ibu guru atau bapak guru yang ada di sekolah kan gitu kan. Nah, jadi bakat pun itu harus diasah gitu. Jadi yang tahu itu adalah guru itu sendiri. Terus guru SD itu segala hal bisa gitu ya, musik gitunya, kemudian juga melukis ini ya, karena kan di guru SMA segala guru bisa kan gitu ya. Jadi ada seni rupa, ada seni musik, ada seni karya gitu ya.
ada juga menggambar bagaimana gitu, walaupun secara ininya ya mau tidak mau gitu guru SD mah kudu segala bisa gitu kan ya, sama dengan guru TK, kecuali mungkin guru SMP, guru SMA dia udah fokus gitu ya, lebih kepada mata pelajaran satu yang dipegang. Tapi kalau SD kecuali PAI, kecuali olahraga kan gitu ya, yang emang itu dipisah gitu. Tapi kalau yang lainnya kan semuanya guru SD gitu. Jadi itu harus bisa gitu, harus menunjukkan bagaimana kita itu punya apa skillnya. Nah, di sini emang sekarang lebih konsep gitu ya. Tapi di sini dalam pemaparan penjabarannya tadi sih sudah bagus, cuman dalam segi penguasaan konsepnya yang belum gitu ya, yang memaparkannya. Jadi masih terfokus terhadap catatan yang ada di depan di PPT-nya gitu. Dalam cara menyampaikannya itu belum diungkapkan secara luas gitu ya. Nah, jadi masih definisi ya, sesuai aja definisi di situ, tidak diberikan contohnya, tidak diberikan implementasinya seperti apa gitu. Padahal itu lebih kepada bagaimana kita itu harus tahu contohnya kayak gimana sih gitu, bentuknya kayak gimana sih gitu kan. Tadi kayak percakapan itu kan banyak jenisnya ya, ada untuk jenisnya apa-apa gitu kan, yang untuk akademis, untuk yang umum atau yang lain, tapi bentuknya itu kayak gimana. Nah, lebih bagus itu ada contohnya biar semuanya itu bisa tahu gitu ya, bisa paham. Nah, kemudian Ibu pengen untuk kedepannya ya kelompok 5 ke sana itu harus mencantumkan video. Ya, ini juga harusnya mencantumkan video ya. Nanti cari video yang berhubungan tentang ini gitu. Jadi bagaimana sih guru yang paham bagus terhadap percakapannya, yang memiliki bakat dan memiliki kecerdasan tinggi. Kenapa guru harus memiliki kecerdasan? Ya, EQ-nya sebetulnya kan guru itu juga sebenarnya EQ-nya tidak terlalu pada tinggi kan. Sok. Yang jadi guru apakah dia jenius banget? Enggak kan? Gitu. Malah ada yang istilahnya yang sedang-sedang bisa jadi guru, ya kan? Asal apa? Nah, asal ada kemauan, keinginan untuk bisa lebih memahami. Pada saat kita memahami, kita bisa menyalurkan kepada siswa. Ketercapaiannya dari mana? Ketercapaiannya dari siswa itu bisa memahami, bisa mempraktekkan kan gitu ya, bisa lebih kepada menjawab. Nah, berarti itu gurunya berhasil, bukan guru semua jenius, enggak gitu. Tapi bagaimana IQ-nya itu sendiri bisa diterapkan, dipahami, dan bisa berinteraksi dengan orang lain gitu. Tadi percepatan tadi, kalau misalkan dia IQ-nya tinggi nih ya, misalkan ibu tinggi, tapi ibu nggak bisa menyampaikan, sama aja bohong kan gitu. Tapi guru itu harus bisa gitu. Bagaimana? Karena mentransfer gitu ya, mentransfer ilmu yang dimiliki oleh guru kepada si siswa itu sendiri. Jadi harus betul-betul memang IQ-nya itu sendiri harus betul-betul dipahami gitu di situ. Kalau misalkan gurunya tidak cekatan, gurunya hanya udahlah gitu besok juga kayak kemarin lagi, ya enggak, berarti itu tidak ada tadi kebakatannya, enggak ada gitu ya. Pinter tapi tidak ada keinginan untuk berubah. Jadi disitulah yang harus kita tahu. Makanya ibu pengen video sebetulnya yang memberikan contoh bagaimana bagus ya, pasti dalam satu proses beda. Nah, jadi misalkan dari
Ya, mohon maaf ya, tadi apa sinyalnya tidak bagus. Ya, dilanjutkan kembali. Jadi intinya di dalam suatu proses pembelajaran itu sendiri di sini secara konsep, kalian ini kan bagaimana, kalian itu calon guru, berarti kalian harus memiliki basic gitu kan ya. Kenapa harus memiliki basic? Karena di sini makanya pelajari psikologi guru dulu gitu. Jangan sampai kalau misalkan kalian mengajar itu terulang kembali. Makanya ibu pengen di sini harus ada ini apa namanya contoh-contoh perilaku guru gitu. Kan di sini misalkan tentang ini sebenarnya kan tentang perilaku kan sebetulnya. Misalkan kayak ini tentang percakapan, kemudian tentang bakat, tentang kecerdasan. Berarti kan suatu proses pembelajaran bagaimana si guru itu mengajar dengan percakapan yang bagus, dengan bakat yang bagus, kemudian dengan kecerdasannya juga bagus gitu. Nah, nanti kita bisa lihat sudah sesuai belum dengan konsep yang kita miliki gitu. Sudah sesuai belum dengan konsep yang seharusnya. Kalau misalkan belum berarti kita bisa menganalisis gitu bagaimana seharusnya guru itu gitu. Maksud Ibu, jadi Ibu pengen nanti untuk minggu selanjutnya ya yang ke bagian kelompok 5, kelompok 5 siapa minggu depan? Bu. Iya, siapa? Bentar. Oke, tentang apa, Neng? Kepribadian guru. Kepribadian guru. Nah, Devi ya. Nah, jadi Devi juga nanti kalau bisa menampilkan gitu kepribadian guru itu seperti apa gitu ya. Cari video kan sekarang mah gampang ya. Kita di YouTube gitu ya. Kayak kayak misalkan kayak percakapan kayak ini juga banyak cari deh guru-guru yang PPG misalnya itu kan pasti bagus tuh gitu. Udah sesuai belum percakapannya, udah sesuai belum bakat yang dimilikinya, pas enggak gitu ya. Kemudian sesuai enggak dengan apa namanya tadi kecerdasannya, apalagi yang minggu depan misalkan kepribadian ya, kepribadian lebih gampang kan. Kita bisa nanti menganalisis dulu kepribadian itu apa sih kan gitu ya. Di indikatornya itu apa Nah, nanti jangan sampai kita yang apa namanya kalian calon guru itu sendiri kok ini salah terus diikuti gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Harus sesuai dengan ya kalian harus tahu misal oh ternyata itu salah berarti nanti saya kalau menjadi guru saya tidak akan seperti itu. Kayak gitu. Jadi harus bisa menganalisis terlebih dahulu gitu ya karena emang kalau kalian nanti di lapangan dengan yang kalian pahami secara konsep itu pasti akan jauh gitu ya. Jadi emang kelihatan mudah tapi pada saat kenyataan menghadapi senior lah, menghadapi junior lah, menghadapi yang lainnya itu akan menghadapi dengan karakter-karakter yang berbeda gitu. Dan kita juga nggak bisa hanya menonjolkan diri ini loh menurut keilmuan tuh begini nggak bisa kayak gitu. Jadi kita juga harus disesuaikan gitu dengan real yang ada saat ini. Nah pada saat kita menemukan real seperti itu kita harus seperti apa
apa. Tapi lama-kelamaan kita bisa memberi masukan gitu yang sesuai dengan konsep yang seharusnya. Itu harus bisa karena ya di sini mungkin ada orang Bangka, ada orang mana gitu ya. Pada saat kalian kembali ke daerah masing-masing, di sanalah yang real kenyataan yang emang oh gurunya seperti ini ya. Oh kok waktu saya belajar mah nggak begini. Nah, itu pasti akan ada gitu. Kok di kota mah kayak gini kok di kamu kayak gini. Nah, itu pasti akan ada. Nah, itu yang harus betul yang emang gitu. Itu kan sebetulnya sesuai dengan kode etik guru gitu kan. Kode etik guru itu kan sama. Tidak ada yang namanya istilahnya yang di daerah ini mah ini gitu ya. Harus ya mohon maaf sinyalnya di sini nggak terlalu bagus. Ya jadi intinya pahami karena semua konsep itu kalian harus betul-betul memahami gitu ya, harus bagaimana gitu ya percakapan, kemudian juga bakat, kemudian dari segi kecerdasan karena guru itu semua harus dimiliki gitu. Nah, kemudian juga tadi kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian utarakan sebetulnya itu bisa lebih secara konsep penjelasannya ya, lebih diperluas lagi. Nah, sebaiknya, pemahaman dari segi ini semua juga harus betul-betul lebih bagus dicontohkan gitu. Jadi biar kalau tadi sih Ibu oh ya, tapi Ibu yakin kayaknya yang bertanya juga puas nggak puas sebetulnya ya. Nah, jadi harus, boleh yang lain sebetulnya jangan
hanya puas saja, tapi yang lain juga bisa memberikan tanggapannya gitu. Mungkin di sini sudah ada yang mulai mengajar, ada yang membantu, itu boleh diberikan tambahan gitu ya. Jangan hanya pada saat menerima pertanyaan kemudian jawaban ya udah cukup gitu. Hanya seperti itu saja. Kalian kan mahasiswa jadi otomatis harus bisa lebih kritis lagi gitu ya supaya lebih jawabannya itu ternyata bisa banyak gitu, bukan hanya satu gitu ya. Nah, itu oke mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya. Ibu maaf mau bertanya. Boleh. Hairul. Siapa? Bu. Angkasa. Sorry. Gimana sih? Untuk perihal tugas Bu yang resume dari pertemuan sampai iya. sekarang itu dibikin satu file atau dipisah-pisah Ibu? Oh ya, ya emang ada tugas ya Ibu sengaja itu tugas pertama buat kalian nanti itu resume dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke hari ini. Resumenya tentang apa? Resume itu angkasa, itu angka aja. Ya Ibu. Terima kasih Ibu. Ada lagi? Iya, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin hari ini cukup sekian ya untuk hari ini. Kita bertemu minggu depan, kelompok 5 dipersiapkan. Kalau bisa lebih bagus ada videonya yang emang disesuaikan dengan materi gitu ya. Nah, untuk hari ini jangan lupa untuk kelompok ini men-screenshot untuk terlihat siapa yang hadir dan tidaknya ya. Karena kita ada 40 kalau nggak salah ya, di sini hanya 30. Saya aja Ibu. Mangga, Angkasa. Alhamdulillah perkuliahan hari ini telah berakhir. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan pemajaman materi dan juga teman-teman yang telah hadir pada pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, sama-sama. Ya, nanti rekamannya boleh di-share ke Ibu aja ya, Neng. Atau di grup. Iya, Bu. Kasih.